Quatrenation, kita kembali bertemu dan kali ini kita melihat sebuah Neta V versi 2. Ini adalah versi improvement daripada Neta V yang dijual di ujung sana. Produk pertamanya Neta Indonesia. Dan mobil ini baru banget diperkenalkan di event Periklindo Electric Vehicle Show yang akan diselenggarakan dari tanggal 30 ini sampai tanggal 5 Mei, yaitu hari Minggu. Ya, mobil ini memiliki beberapa perubahan yang sangat signifikan kalau dibandingin sama si Neta V yang aslinya. Dan ya, serius loh, ini perubahannya cukup signifikan. Cukup signifikannya kenapa? Karena pertama kita lihat dulu ke bawah sini. Nah, ini lihat dia. Sekarang dia punya di bagian bawahnya ini semacam motif diamond gini ya. Dan ada chrome-nya gitu jadi lebih manis gitu. Tapi itu semua kan hanya kosmetika belaka biasanya. Yang paling menakjubkan adalah benda ini. Ini kalau Anda lihat ya, kotak ini adalah radar. Radar untuk fitur-fitur ADAS yang ada di mobil ini. Jadi iya, sekarang si Neta V versi 2 ini, dia sudah memiliki fitur ADAS dan nggak tanggung-tanggung itu ada 9 fitur ADAS. Dan salah satunya kenapa ada radar ini, karena dia sudah punya fitur Adaptive Cruise Control yang akan kita lihat nanti tombol-tombolnya. Ini keren loh. Dan bagaimana kalau kita langsung lihat apa aja sih bedanya si Neta V versi 2 kalau dibandingin sama si Neta V yang versi klasiknya, yang lamanya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, untuk melihat perbedaannya, kalau kita tadi sudah melihat Neta V versi 2, kalau ini adalah Neta V yang pertama. Nah, ini bagian depannya, Neta V pertama itu nggak ada bagian-bagian diamond seperti tadi, nggak ada list chrome di bawahnya dan tidak ada radar. Dia polosan aja gitu, tapi sisanya bagian luarnya sama. Wipernya juga sudah frameless, dia juga sudah menggunakan lampu LED, lampu sennya juga sudah LED. Dia juga sudah punya DRL yang sama. Nah, intinya kurang lebih seperti itu perbedaan untuk di bagian depan. Sekarang kita akan langsung ke bagian sampingnya aja. Nah, bagian sampingnya, si Neta V versi 2 itu dia memiliki perbedaan yang juga kalau kita lihat cukup signifikan. Kita langsung lihat mobilnya dulu ya. Nah, ini adalah bagian yang membedakan antara si Neta V versi 2 dengan si Neta V versi 1. Ini adalah di peleknya. Dia sekarang menggunakan pelek two-tone, jadi ada warna silver dan warna hitamnya. Bannya menggunakan ban merek Chaoyang dengan ukuran 185/55 R16. Jadi ini adalah pelek 16 inci yang tentu saja sudah punya rem cakram di keempat rodanya. Dia tidak kompromi soal keselamatan. Belakangnya tidak menggunakan tromol, sudah pakai rem cakram dan ini harus kita apresiasi. Mantap. Nah, sekarang ini adalah velg lamanya daripada si Neta V. Ini adalah yang Neta V 1, versi awal klasiknya menggunakan velg seperti ini. Yang sama sih paling bannya juga sama-sama bermerek Chaoyang dengan ukuran 185/55 R16 dengan rem cakram juga sama-sama di keempat roda. Peleknya sih ini urusan selera sih sebetulnya. Dia modelnya lebih ke banyak bilah seperti ini kalau dibandingkan dengan si Neta V2 yang menggunakan pelek model two-tone gitu. Memang kelihatan lebih modern. Sementara yang ini kelihatan malah lebih elegan. Keduanya sih sebetulnya sudah masuk ke ranah selera. Sisanya untuk bagian eksterior, nah kita lihat ini ya. Itu persis sama bagian sampingnya antara si Neta V yang lama dengan Neta V versi 2. Dan sekarang ada perbedaan yang benar-benar sangat signifikan dari eksterior, yakni di bagasinya. Kita akan lihat dulu ya. Nah, ini adalah bagian bagasinya daripada si Neta V versi 2. Dan ini adalah perbedaan yang paling signifikan dari seluruh eksterior si Neta V versi 2 ini kalau dibanding sama yang lama. Nah, ini dia sekarang memiliki lampu yang memanjang di seluruh bagasinya. Ini benar-benar bikin dia keren banget dan bikin dia kelihatan up class, bikin dia kelihatan mewah banget.
dan bikin dia kelihatan stand out. Kalau misalnya Anda dari jauh ngeliat mobil di jalan, ada garis kayak begini nih, ini kelihatan banget. Kalau ini adalah sebuah Neta V versi 2. Dan juga supaya Anda tidak lupa kalau nama mobil ini adalah Neta V versi 2, ini ada logonya V versi 2 di sini. Lalu kemudian ada logo Neta di sini yang terpampang secara lebih rapih kalau kita lihat karena langsung di plat bagasinya. Karena kalau di yang versi lama itu agak sedikit berbeda. Nanti akan kita bandingkan. Dan dia memiliki salah satu fitur yang sangat amat berguna yang tidak ada di Neta V versi pertama. Ini, wiper belakang. Jadi kalau di Neta V versi pertama dia nggak punya wiper belakang, tapi di sini sudah ada. Dan ini adalah kalau bisa saya lihat salah satu upaya Neta untuk menjawab keinginan konsumennya. Mereka melakukan improvement yang sangat bagus dengan menambahkan wiper. Sekarang kita langsung lihat aja dulu bagasinya. Sisanya kalau untuk bagasi kurang lebih sama antara si Neta V versi 2 dengan Neta V yang versi pertama. Dan bagian sini juga bisa dibuka kompartemennya, kita punya tire repair kit dan juga kita punya APAR. Karena memang zaman sekarang mobil di Indonesia diwajibkan untuk memiliki APAR, dan rata-rata kan mobil-mobil zaman sekarang kan naruh APAR-nya kan cuma di jok depan kayak agak ngasal gitu. Sementara kalau di Neta V ini kita lihat dia sudah diletakkan rapih, tertata di dalam bagasinya, jadi lebih enak lah gitu. Dan kalau mau nyari nggak susah, tinggal buka ini warnanya merah, tinggal diambil, mudah sekali. Dan karena mobil ini bagasinya itu agak sedikit nurun, ini cukup bagus mengingat mobil listrik itu kan biasanya dia punya baterai gede ya dan ditaruh di lantai, dan itu biasanya akan mengkompromisasi ruang bagasi juga. Tapi ini enggak, ruang bagasinya tetap aja luas. Dan ini harus kita apresiasi. Dan sekarang kita akan perhatikan si Neta V versi pertama. Nah, kalau kita lihat bagasinya memang lampunya ini kayak agak-agak kurang nyambung kalau dibandingin sama yang versi keduanya itu. Dia juga logo Netanya itu kayak ditempel ulang gitu loh, nggak rata sama bodinya. Nah, inilah salah satu alasannya kenapa si Neta V versi 2 itu jauh lebih improve secara eksteriornya kalau dibandingkan dengan yang ini. Apalagi dia nggak punya wiper, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalnya kacanya berair, itu mungkin akan agak sedikit tricky gitu. Dan juga misalnya Anda hanya akan manfaatkan defogger. Yang namanya defogger buat menghilangkan embun-embun gitu kan agak lama. Jadi memang sudah lebih ideal kalau ada wiper. Sisanya ya sama-sama aja, sensor parkirnya ada 2 titik di belakang, dan bagasinya juga sama semua, dan kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung lihat aja interiornya apa saja bedanya antara si Neta V versi pertama ini dengan yang kedua. Nah, kita akan lihat yang kedua dulu ya. Ayo. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke kabinnya si Neta V versi 2. Dan si Neta V versi 2 ini sama seperti di Neta V yang lama. Saya sangat suka sekali ini. Suara tutup pintunya itu loh. Keren banget. Dia mengisahkan mobilnya itu sebagai produk yang solid. Ini tuh pintunya tuh kerasa padat banget. Dan ini tuh benar-benar mencerminkan kualitas dan nuansa yang mewah yang bisa diberikan oleh Neta kepada konsumen. Ini saya benar-benar salut sih. Dan sekarang saya akan langsung masuk saja ke interior dalamnya. Nah, sekarang kita sudah berada di interior daripada si Neta V versi 2. Mobil ini memang cukup kecil sih, panjangnya 4 meter. Tapi kita mendapatkan ruang kaki yang lumayan. Apalagi ini mobil listrik, jadinya di bawah itu ruang kakinya rata. Nggak ada gundukan-gundukan gitu. Kuncinya seperti ini, masih sama seperti di Neta V yang lama. Kalau kita genggam seperti ini dia jadi seperti teknologi alien, meskipun ini adalah teknologi manusia asli. Dan mobil ini memang nggak ada tombol start stop ya. Jadi memang kalau kita bawa kuncinya masuk ke dalam mobil, lalu kita misalnya injek rem, ini dari P kita bisa langsung pindahin ke D dan mobilnya bisa jalan. Jadi kalau misalnya mobil seperti ini dipamerkan di mall itu memang harus hati-hati untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena itu makanya biasanya kuncinya akan dipegang oleh salesnya supaya mengantisipasi hal tersebut. Nah, sisanya
Apa sih bedanya antara si Neta V versi 2 ini kalau dibandingin sama yang lama? Paling di interior beda dikit. Dia di bagian sini ada motif brush aluminium yang bikin dia kelihatan lebih mewah. Kemudian kalau kita lihat di jok penumpang, ini di sininya sudah bisa dinaik turunkan ketinggiannya, ada tuas tambahannya di sini. Jadi seperti di driver. Sisanya kalau di setir yang palang 6 ini dia sudah ada tombol untuk adaptive cruise control. Sisanya ya sama-sama aja. Mobil ini masih kurang lebih hampir semuanya sama seperti Neta V yang sebelumnya. Tapi di head unit, nah ini dia perbedaannya. Sekarang di dalam sini dia sudah menggunakan chipset MediaTek yang cukup canggih. Dia sekarang jadi lebih halus, lebih enak responnya gitu ya. Sudah nggak begitu ketinggalan zaman lah. Karena ini sekarang sudah di-improve jadi jauh lebih baik. Dia juga sudah memiliki fitur-fitur ADAS yang juga bisa kita kendalikan langsung di sini. Misalnya kalau kita lihat fitur ADAS-nya, dia punya auto emergency braking, dia punya high beam assist, front vehicle start reminder, dan juga emergency lap keeping system. Bahkan dia juga sudah memiliki front collision mitigation system. Ini adalah salah satu fitur-fitur ADAS yang biasanya adanya di mobil-mobil mahal. Sedangkan mobil ini Neta Indonesia bilang harganya akan ada di kepala 2 alias 200 jutaan rupiah, yang mana akan turun sedikit daripada si Neta V yang lama. Apalagi mobil ini sudah di CKD di Indonesia, jadi memang harga jualnya terkoreksi dan dia juga punya fitur-fitur yang lebih memadai sekarang. Jadi value mobil ini jauh lebih bagus. Apalagi Neta Indonesia menawarkan garansi seumur hidup baterai untuk mobil ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi soal baterainya. Nggak ada ceritanya baterai garansi 8 tahun tuh nggak. Karena di sini seumur hidup baterainya dijamin oleh Neta Indonesia. Ini adalah value for money yang sangat bagus. Ini saya sangat penasaran sih gimana rasa berkendara daripada si Neta V versi 2 ini. Ya mungkin nggak lama lagi kita akan bisa segera mencoba mobil ini. Anda bisa membandingkan antara si Neta V versi 2 ini dengan yang lama. Supaya bisa memberikan pilihan bagi Anda. Karena Neta V yang lama juga masih dijual. Setidaknya sampai mobil ini nanti diluncurkan harga resminya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like kalau Anda suka video kami. Subscribe di bawah kalau Anda belum. Komentarlah seperti netizen yang budiman. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.